Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar anak-anakku sekalian, siswa SMK? Hari ini kita belajar tentang simulasi dan komunikasi digital. Kita masuk pada bab pertama. Kita akan membahas tentang logika dan algoritma. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, selanjutnya dari dua kompetensi dasar yang kita pelajari. Yang pertama adalah menerapkan logika dan algoritma komputer. Maka ada dua indikator yang harus kita tuntaskan. Yang pertama adalah menjelaskan konsep logika dan algoritma. Kemudian yang kedua, bagaimana siswa itu mampu menjelaskan fungsi-fungsi perintah atau komando. Ya. Dan untuk kompetensi dasar yang kedua, yaitu menggunakan notasi bagan, alir atau flowchart, maka indikatornya itu adalah bagaimana siswa itu mampu menjelaskan notasi bagan, alir atau flowchart. Kemudian yang kedua, bagaimana siswa mampu membuat permainan sederhana dengan perangkat lunak atau animasi. Logika dan algoritma merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berkaitan, di mana logika adalah bentuk penalaran atau pemikiran, sedangkan algoritma adalah urutan dari barisan langkah-langkah atau instruksi untuk menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya, kita akan membahas setiap konsep kata yang ada pada pokok bahasan ini. Kita awali dengan kata logika. Pengertian logika dilihat dari asal katanya. Logika itu berasal dari bahasa Latin, dari kata logos yang berarti perkataan atau sabda. Selain itu, disebut juga mantik dari bahasa Arab, dari kata nataka yang berarti berkata atau berucap. Sedangkan menurut kamus, logika adalah cabang ilmu pengetahuan yang mengamati tentang prinsip-prinsip pemikiran deduktif dan induktif. Menurut istilahnya, logika adalah suatu metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran. Ya, latar belakang sehingga kita harus paham konsep logika, karena dalam kehidupan manusia itu sering terjadi komunikasi antara manusia, di mana dalam berkomunikasi manusia itu menggunakan bahasa yang merupakan pernyataan pikiran atau perasaan. Bahasa itu sering diidentikan dengan kalimat berita yang menjadi suatu pernyataan atau pendapat. Ya, lebih jauh, untuk memahami logika, maka kita harus memahami kedua konsep kata ini, yaitu proposisi dan penalaran. Proses terbentuknya proposisi ketika seseorang menyampaikan pernyataan atau pendapat dalam berkomunikasi, maka terbentuklah rangkaian kata-kata dalam bentuk kalimat yang dapat dinilai salah dan benarnya. Jadi proposisi adalah ekspresi verbal dari keputusan yang berisi pengakuan atau pengingkaran sesuatu atau predikat terhadap sesuatu yang lain atau subjek yang dapat dinilai benar atau salah. Jadi pada dasarnya ada dua unsur dalam proposisi, yaitu subjek dan predikat. Di bawah ini akan saya berikan contoh beberapa kalimat sehingga kita dapat membedakan kalimat proposisi dan yang bukan kalimat proposisi. Contoh, besi bila dipanaskan menuai. Contoh 2, Bung Tomo adalah pahlawan. Kedua kalimat ini adalah contoh proposisi. Kenapa? Karena
kedua kalimat ini adalah fakta, benar, ya. Kemudian ada contoh kalimat yang bukan merupakan kalimat proposisi, di mana pernyataan atau pikiran yang mengungkapkan keinginan atau kehendak serta tidak dapat dinilai benar dan salahnya. Contohnya, ambilkan aku segelas air. Ini bukan merupakan contoh kalimat proposisi karena ini tidak dapat dinilai benar atau salahnya. Nah, kemudian penalaran. Penalaran itu adalah merupakan suatu kegiatan, suatu proses, atau suatu aktivitas berpikir untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang benar berdasar pada beberapa pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya. Ada 3 ciri-ciri penalaran. Yang pertama, proses berpikir logis, yaitu berpikir menurut logika. Yang kedua, bersifat analistik, yaitu berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Dan yang ketiga adalah rasional. Proposisi akan terbentuk melalui 3 proses. Yang pertama adalah proses perangkaian dan pengingkaran. Dalam proses perangkaian dan pengingkaran, pembentukan proposisi secara otomatis akan terdapat pengertian yang diingkari oleh pengertian yang lain. Misalnya, ular itu mendesis, di mana ular adalah subjek dan mendesis adalah predikat. Mendesis sebagai predikat itu akan menerangkan ular sebagai subjek. Nah, sehingga jika ditulis pola proposisinya itu akan berbentuk P sama dengan S atau predikat sama dengan subjek. Jika dalam proses perangkaian terjadi pengingkaran, proposisi yang terbentuk adalah ular itu tidak mendesis, sehingga pola proposisinya akan ditulis P pangkat 1 S. Proses pembentukan proposisi yang kedua adalah proses pengakuan. Dalam proses pembentukan proposisi sekaligus akan terjadi pengakuan bahwa ular itu memang tidak mendesis atau memang ular itu mendesis. Dengan demikian di sini jelas bahwa proposisi itu mengandung benar atau salah. Jadi pengakuan itu terjadi apabila membenarkan benar, ya, atau sebaliknya jika dianggap salah maka itu juga dibenarkan bahwa memang tidak, ular itu tidak mendesis, seperti itu. Proses pembentukan proposisi yang ketiga adalah proses mengombinasikan proposisi. Dalam proses mengkombinasikan proposisi ini, proposisi itu mutlak diterjemahkan sebagai proposisi yang sifat kebenaran atau kesalahannya langsung tampak pada pikiran dan harus diterima. Terdapat 2 jenis pola penalaran. Yang pertama adalah pola nalar deduktif. Pola nalar deduktif identik dengan penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Contoh, semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Umum, ya. Kemudian, sedangkan Putri Melinda adalah siswa SMK. Ini khusus. Kesimpulan yang dapat diambil adalah Putri Melinda harus disiplin dan bertanggung jawab. Jenis pola penalaran yang kedua adalah pola nalar induktif. Pola nalar induktif identik dengan penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Contoh, Ade Mahendra sebagai siswa SMK harus rajin belajar agar mendapat hasil yang memuaskan. Ini sifatnya khusus, ya. Yang kedua, Rudi Simbolon sebagai siswa SMK harus rajin belajar agar mendapat hasil yang memuaskan.
dan Daeng Patiha sebagai siswa SMK harus rajin belajar agar mendapat hasil yang memuaskan. Ya, kesimpulannya, yang dapat diambil adalah siswa SMK yang rajin belajar akan mendapat hasil yang memuaskan. Ini sifatnya umum, jadi dari khusus ke umum. Oke. Baik, kita masuk pada konsep algoritma. Kita awali dengan pengertian algoritma. Yang kita mulai dengan pengertian algoritma berdasarkan asal katanya. Algoritma itu berasal dari kata dari ilmuwan Arab yang bernama Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi yang menulis buku yang berjudul Al-Jabar wal Muqabalah. Ya. Kemudian kata Al-Warizmi ini dibaca oleh orang barat menjadi algoritm, yang lambat laun menjadi algoritm. Nah, kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Pengertian yang kedua adalah algoritma itu adalah langkah-langkah menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis untuk memecahkan suatu permasalahan. Pada dasarnya, manusia dan komputer itu saling berkomunikasi dengan cara manusia sebagai pengguna atau user itu memberikan perintah kepada komputer berupa instruksi-instruksi yang disebut dengan program. Agar komputer dapat melakukan perintah, maka komputer itu membutuhkan instruksi atau command yang diberikan oleh manusia itu sendiri. Ya. Program identik dengan implementasi teknik algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu sehingga dapat dilaksanakan oleh komputer. Selanjutnya saya akan memberikan 27 fungsi-fungsi perintah atau command. 27 fungsi perintah atau command ini sangat penting untuk kita pahami dan kita mengerti apa fungsi daripada setiap perintah tersebut, karena sangat memudahkan kita untuk dapat menggunakan komputer. Command prompt atau biasanya disingkat dengan CMD adalah identik dengan sebuah perintah yang terdapat pada OS Windows guna memudahkan user dalam menjelajahi Windows baik secara online maupun offline. Pada dasarnya command prompt merupakan analog dari command com. Dalam MS-DOS, sistem Windows 9X maupun Unix Shell yang digunakan pada sistem Unix Lite. Command prompt atau lebih dikenal dengan CMD adalah salah satu aplikasi command line interpreter atau disingkat dengan CLI yang ada di sistem operasi Windows. Perintah CMD berfungsi untuk memberikan berbagai perintah kepada komputer tanpa perlu menavigasi program berbasis GUI seperti File Explorer, contoh control panel, dan sebagainya. Ya, selanjutnya kita masuk pada notasi bagan alir atau flowchart. Bagan alir atau flowchart ini berisi gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan atau langkah-langkah dari suatu program dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Gambar ini dinyatakan dengan simbol. Dengan demikian setiap simbol menggambarkan proses tertentu.
Ada 4 fungsi bagan alir. Yang pertama adalah sebagai dokumentasi proses, yakni bagan alir dapat digunakan untuk mendokumentasikan proses menjadi lebih terorganisasi. Fungsi bagan alir yang kedua adalah sebagai petunjuk untuk memecahkan masalah dengan runtutan langkah dari yang umum menuju ke khusus, atau sebaliknya, merupakan petunjuk pemecahan masalah yang digambarkan dengan bagan alir. Fungsi bagan alir yang ketiga adalah sebagai pemrograman, yakni bagan alir dapat digunakan untuk menggambarkan garis besar program yang akan dibuat. Bagan alir juga digunakan untuk merancang navigasi pengguna pada tampilan atau user face aplikasi yang akan dibuat. Fungsi yang keempat dari bagan alir adalah mengomunikasikan hal-hal yang prosedural terkait fungsi-fungsi khusus yang ada. Ya, selanjutnya kita masuk pada topik simbol-simbol bagan alir. Kita masuk pada simbol bagan alir yang pertama adalah terminator. Simbol ini berfungsi untuk menandai awal dan akhir sebuah bagan alir yang terdiri atas 2 label. Yang pertama adalah mulai atau start untuk menandai awal bagan alir. Yang kedua akhir atau end untuk menandai akhir dari bagan alir. Jadi pada dasarnya terminator atau terminal di dalam flowchart itu berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri sebuah proses diagram alir. Simbol bagan alir yang kedua adalah proses. Simbol ini menyatakan proses yang dilaksanakan pada tahapan tertentu. 3. Keputusan atau division. Simbol ini untuk mengambil keputusan terhadap suatu kondisi. Terdapat 2 keadaan. Yang pertama ada ya atau yes, jika pengambilan keputusan menghasilkan benar. Kemudian yang kedua bisa tidak atau no, jika pengambilan keputusan menghasilkan salah. Simbol ini untuk menunjukkan sebuah langkah pengambilan keputusan, umumnya menggunakan bentuk pertanyaan, dan biasanya jawabannya itu terdiri dari yes dan no atau tidak, yang menentukan bagaimana alur dalam flowchart berjalan selanjutnya berdasarkan kriteria atau pertanyaan tersebut. 4. Subproses adalah proses yang dibuat menjadi lebih detail menjadi bagian-bagian proses lainnya. Simbol bagan alir yang kelima adalah dokumen. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan penggunaan dokumen yang terkait, misalnya berupa masukan atau hasil dari proses. Kemudian itu untuk gambar yang simbolnya itu hanya satu gambar ya. Yang di sini saya ada menyajikan gambar dokumen yang berlapis-lapis. Itu adalah dokumen beserta rangkapannya atau multi dokumen, biasanya disebut seperti itu. 6. Data. Simbol ini menyatakan data tertentu yang terkait pada sebuah bagan alir. Bagan alir yang ketujuh adalah pangkalan data atau database. Simbol ini menunjukkan pemakaian database pada sebuah bagan alir. 8. Tampilan atau display. Simbol ini menyatakan peralatan output, misalnya layar televisi dan lain-lain. Ya, 9. Kartu atau pansut adalah merupakan simbol yang menyatakan kartu
yang dapat digunakan untuk masukan dan keluaran. 10. Penunjuk alir atau flow direction. Simbol ini digunakan untuk menghubungkan setiap langkah dalam bagan alir dan menunjukkan arah aliran diagram. 11. Masukan manual atau manual input. Simbol ini merepresentasikan masukan yang dapat dilihat secara manual. 12. Operasi manual. Simbol ini mempresentasikan operasi yang dapat dilihat secara manual. 13. Persiapan atau preparation. Simbol ini mempresentasikan persiapan yang dapat dilakukan sebelum menuju langkah berikutnya. 14. Konektor atau on-page reference. Simbol konektor digunakan untuk menghubungkan suatu langkah dengan langkah lain dalam sebuah bagan alir. Simbol ini terdiri atas dua bagian. Yang pertama on-page dan off-page. On-page digunakan sebagai titik awal penghubung suatu langkah. Off-page digunakan sebagai titik temu penghubung suatu langkah. Simbol anotasi. Simbol ini merepresentasikan informasi deskriptif tambahan, komentar atau catatan penjelasan. Terima kasih, semoga bermanfaat ya.